Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lesti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, bagaimana kabarnya Bu Lesti pada hari ini? Alhamdulillah, lumayan sehat, Pak. Lumayan sehat. Agak ini artinya ya, Batuk. batuk-batuk sedikit. Ya, memang cuaca lagi tidak menentu juga, Bu, ya, karena ya, musim ini kan kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Ya, tentu dalam hal ini tetap jaga kesehatan saja ya. Karena mengingat kegiatan kita ini cukup banyak juga. Apalagi Ibu hari ini juga kita berbincang-bincang berkenaan dengan kegiatan besok yang akan kita lakukan. Nah, kira-kira besok berada di kelas mana, Bu? Besok Ada di kelas saya akan di kelas 71, Pak. 71 ya. Di jam pertama. Jam pertama. Iya, 2 jam pelajaran. Udah jam pertama. Insyaallah kami membersamai besok ya. Kita reminder saja dari hari ini, mudah-mudahan kegiatan besok lancar ya. Dalam kegiatan observasi ini ya, ada pra observasi ini, jadi agak sedikit saya sebenarnya mengulik kegiatan dari apa yang menjadi rencana Ibu pada besok ya, kegiatan observasinya. Kira-kira Bu, jadi tema apa yang Ibu atau judul pokok bahasan apa besok yang akan ditampilkan? Besok itu bentuk aljabar, Pak. Betul ya. Masih di bab 2 bentuk aljabar, tapi besok itu lanjutan dari operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Matematika ya. Jadi dalam aljabar itu sendiri tentu ada tujuan apa yang ingin dicapai dari kegiatan observasi besok. Jadi tujuan pembelajaran saya besok adalah siswa mampu memahami bentuk aljabar dan dapat menerapkan aljabar itu dalam pemecahan masalah, serta saya menginginkan itu adanya keterampilan komunikasi dan motivasi siswa, Pak. Karena besok kan saya kompetensi dasarnya itu mengenai bentuk aljabar, sedangkan capaian saya adalah itu operasi aljabar dalam perkalian, operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Oh. Itu saya menarik ada underline di situ komunikasi ya. Mudah-mudahan mungkin informasi dalam hal ini dari matematika ditransfer dalam bentuk komunikatif ya. Penyampaian, penyelesaian dari sebuah kegiatan besok. Nah, kira-kira tentu dalam runutan kegiatan besok itu ada yang melatar belakangi atau metode apa gitu yang akan dicapai, akan ditampilkan. Besok itu rencananya Pak, saya akan mengadakan pembelajaran saya itu menggunakan metode cooperative learning. Jadi saya akan membagi siswa saya itu ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Jadi ada beberapa siswa itu saya letakkan beberapa siswa yang saya anggap itu mampu menguasai dengan cepat, dan ada yang sedang dan ada yang biasa saja, Pak. Jadi ya nanti disitulah tujuan saya itu akan saya terapkan. Jadi kooperatif learning ada yang lain kira-kira yang penambah dari ini apa PBL mungkin atau jigsaw segala macam. Iya, jadi besok itu Pak saya akan menerapkan strategi jigsaw. Jadi di mana jigsaw itu kan adanya pembelajaran itu melalui kelompok mereka sendiri dan dalam tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi di kelompok itu mereka akan memecahkan masalah itu sendiri, mereka akan memecahkan masalah secara bersama-sama dan akan mengkomunikasikannya. Oh, nanti mungkin ada beberapa diferensiasi yang akan ditampilkan dari kegiatan itu sendiri, Bu ya? Ya, benar. Ada 3. Ya, apa saja nanti rencananya Pak, ya nanti rencananya sebelum memulai pembelajaran kan ada refleksi saya itu saya akan terapkan melalui PPT, Pak. Jadi akan ada juga media visual yang saya gunakan di situ. Saya akan menggunakan PPT, mungkin ada kontennya ya Pak ya. Ya, itu kontennya PPT. Jadi akan ada beberapa slide yang menggambarkan pembelajaran sebelumnya untuk mengingatkan siswa kembali. Kemudian ada proses. Di sana saya akan melihatkan ada mungkin dalam kelompok itu kan tidak seluruh siswa aktif, Pak. Pasti ada beberapa siswa yang tidak aktif. Nah, disitulah saya sebenarnya Pak menginginkan peran Bapak lebih di sana. Dan juga yang ketiga akan ada produk, Pak. Jadi karena berkelompok maka akan ada penyajian dari mereka dari hasil EKPD yang saya berikan. Oke, jadi tadi ada Ibu ingin mencoba melihat dari segitu ya. Jadi areal pengembangan ya. Area pengembangannya saya coba ke bagian itu ya. Proses. Proses ya.
sebagian proses di strategi diferensiasi tadi ya. Iya. Oke, itu area pengembangan yang ingin Ibu atau saya ingin lihat dalam Iya, hal ini. lebih. Mungkin di catatan saya nih Bu ya, underline-nya untuk area pengembangan ya. Masalah kegiatan penilaian itu bagaimana Bu? Penilaiannya kan penilaian kan nanti kan begini Pak ya, tadi kan kita berkelompok. Jadi penilaian kalau saya sendiri kan nanti akan ada lembar observasi untuk saya Pak. Jadi kan saya akan karena saya juga akan memfasilitasi, saya kan bertindak sebagai fasilitator. Jadi saya akan berkeliling memantau siswa. Jika ada siswa yang mengalami kesulitan atau jika siswa ada yang lebih lebih independen, itu maksudnya lebih menonjol gitu kan. Jadi saya akan mendekati itu dan akan ada lembar observasi untuk saya sendiri Pak. Jadi penilaiannya akan ada itu, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, dan akan ada penilaian siswa sendiri. Adanya evaluasinya, sumatifnya nanti ada Pak. Formatif dan sumatif itu ya. Dua kegiatannya ya. Cukup menarik itu. Tentu dalam perspektif hidup bayangan Ibu juga tentu di dalam hal ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi mungkin. Bagaimana cara Ibu menghadapi tantangan-tantangan siswa mungkin ada yang kurang aktif, ada yang mendominasi dari kerja kelompok dalam kegiatan proses diferensiasi proses nanti. Ya, itu pasti ada ya Pak ya. Jadi itulah peran saya tadi Pak. Saya kan berperan sebagai fasilitator. Dan memang ada pun kan tujuan saya sebenarnya dari strategi saya tadi adalah saya menginginkan adanya komunikasi, keterampilan komunikasi siswa dan juga untuk memotivasi siswa. Jadi tantangan itu buat saya nanti adalah yang sudah ada di benak saya itu Pak pasti adalah satu siswa yang tidak aktif dan aktif. Ya pasti saya akan menyikapinya, saya akan berkeliling memantau siswa, mencoba untuk membantu bagaimana jika mereka ada kesulitan dalam memecahkan lembar jawaban tadi. Oke, cukup menarik ini Bu. Ya, saya jadi tertantang juga melihat kegiatan besok. Ya, mudah-mudahan dalam kegiatan runtutan kegiatan pra ini cukup jadi bayangan saya untuk melihat proses kegiatan observasi besok. Oke, itu saja kira-kira Ibu. Mudah-mudahan tetap sehat, membersamai kegiatannya dan mudah-mudahan kegiatan besok juga berjalan dengan lancar. Itu saja Ibu. Terima kasih untuk bincang-bincang pada hari ini. Ya, selamat siang, selamat pagi, dan menuju siang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.